Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial Silsilah Nabi-Nabi di TV Peradaban. Pada episode 3 Silsilah Nabi-Nabi kali ini, kita akan mengungkap tentang silsilah dan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kita akan mengungkap misteri atau informasi yang selama ini jarang diungkap tentang Nabi Allah Nuh alaihi salam. Akan tetapi, karena kisah Nabi Nuh ini memuat kisah yang sangat panjang, maka insya Allah akan disajikan dalam 2 episode pembahasan supaya didapatkan pemaparan yang detail. Baru, Emirates Sabun Bidara Body Wash. Emirates Sabun Bidara Body Wash dengan ekstrak daun bidara pertama di Indonesia. Kandungan ekstrak daun bidaranya berfungsi untuk menyembuhkan jerawat, mencegah penuaan dini pada kulit, dan menghaluskan kulit kering. Sebagaimana yang selama ini sudah sering kita ketahui, bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu Nabi dan Rasul Allah yang ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Idris dari 25 Nabi dan Rasulullah. Dan apabila disebutkan tentang Nabi Nuh alaihissalam, maka biasanya yang langsung teringat dalam pikiran kita adalah bahwa Nabi Nuh berumur panjang, yaitu 950 tahun, dan adanya peristiwa banjir besar. Di samping bahasan detail soal peristiwa banjir besar, kita akan bahas juga beberapa hal penting lain di sekitar seruan dakwah Nabi Nuh dan sebagai cikal bakal lahirnya bangsa-bangsa dan peradaban-peradaban manusia. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel TV Peradaban, serta like dan share video lainnya dari kami. Dalam kitab Silsilah Nabi dan Rasul disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah anak dari Lamih, anak dari Metusaleh, anak dari Idris, anak dari Yarid, anak dari Mahlail, anak dari Qainan, anak dari Anus, anak dari Syid, dan anak Nabi Adam alaihissalam. Jadi, Nabi Nuh adalah keturunan atau generasi ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana juga disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi Nuh diutus sebagai Nabi adalah generasi ke-10 dari Nabi Adam. Nabi Nuh alaihissalam dikaruniai umur yang panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu selama 950 tahun, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Disebutkan juga dalam kitab Silsilah Nabi dan Rasul bahwa Nabi Nuh hidup pada masa tahun 3993 sampai 3043 sebelum Masehi, sehingga kalau dihitung maka pas 950 tahun.
Nabi Nuh diutus untuk berdakwah kepada kaumnya di bagian selatan Irak yang sekarang. Allah hanya menyebutkannya sebagai kaum Nabi Nuh saja dan tidak disebutkan nama kaum itu, sebagaimana diutusnya Nabi Hud untuk kaum Ad dan Nabi Saleh kepada kaum Samud. Nabi Nuh memiliki 4 orang anak yang kesemuanya laki-laki dan tidak memiliki anak perempuan. Anak pertama bernama Kan'an, anak kedua bernama Sam, anak ketiga bernama Ham, dan yang keempat adalah Yafid. Nama Nuh ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 43 kali dan termasuk dalam nabi-nabi yang bergelar Ulul Azmi. Di samping Nabi Nuh, nabi-nabi Ulul Azmi yang lain adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul pertama yang diutus Allah untuk memerangi kesyirikan, sehingga seorang ulama salaf yang bernama Ibnu Jarir menyebutnya sebagai Rasulullah yang pertama. Maksud yang pertama di sini adalah pertama menumpas kesyirikan, karena mulai di zaman Nabi Nuh inilah mulai maraknya penyembahan terhadap patung-patung. Nama-nama Tuhan-Tuhan dari patung tersebut sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Nuh ayat 23, yaitu Wad, Suwa', Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Setelah sekian lama mendakwai kaumnya supaya kembali kepada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Nuh merasa malu kepada Allah, kesal, dan berputus asa dengan kaumnya yang membandel. Rasa malu, kesal, dan berputus asa ini disebabkan, yang pertama, Nabi Nuh sudah diberi umur panjang hingga 950 tahun, yang juga berarti masa diutus kenabiannya juga pasti ratusan tahun, tetapi yang menyambut seruan dakwahnya hanya 83 orang saja. Bahkan, istri dan anak pertama Nabi Nuh menentang dakwahnya, sehingga kalau dikurangi dengan 3 anaknya, maka di luar keluarganya yang menerima dakwahnya hanya 80 orang saja. Sebab yang kedua, karena Nabi Nuh menggunakan senjata yang pasti dikabulkan oleh Allah untuk para nabinya, yaitu doa. Nabi Nuh telah mendoakan untuk kaumnya yang kafir dan menolak seruannya supaya dihancurkan oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam surat Nuh ayat 26. وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. Dan Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Dan sebab yang ketiga, istri dan anak pertamanya pun tidak percaya dan tidak menerima seruan dakwahnya, sehingga melawan Nabi Nuh. Hal ini menandakan bahwa hidayah itu adalah mutlak menjadi urusan dan kekuasaan Allah dan bisa masuk kepada siapa saja serta dicabut dari siapa saja, sehingga tidak otomatis kalau keturunan orang baik, otomatis anaknya akan menjadi baik dan sebaliknya. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 113 menyebutkan bahwa Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Nabi Nuh adalah generasi ke-10 dari Nabi Adam, dan selama itu umat manusia selalu dalam kesatuan. Hanya saja saat tiba masa Nabi Nuh, umat manusia mulai terpecah belah. Dan apa saja yang menyebabkan kaum Nabi Nuh itu terpecah belah? Sebelumnya, sejak zaman Nabi Adam, belum pernah ada praktek kesyirikan di tengah umat manusia. Kalau kezaliman barangkali ada, tetapi kemusyrikan belum pernah ada sebelumnya. Mereka menyembah berhala bernama Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan bahwa nama-nama berhala tersebut
diambil dari nama-nama orang soleh yang hidup pada masa antara Adam dan Nuh. Setelah mereka meninggal, para pengikutnya membuat patung mereka agar mereka bisa lebih khusyuk beribadah saat mereka melihat patung-patung tersebut. Setelah para pengikut mereka meninggal, iblis menghasut generasi berikutnya dengan menyatakan bahwa orang tua mereka dulu menyembah patung-patung tersebut. Akhirnya generasi anak-anak pengikut orang-orang soleh tersebut justru menyembah patung-patung tersebut. Urwah bin Zubair menyatakan bahwa orang-orang soleh tersebut adalah anak cucu Adam. Wad adalah yang tertua dan paling berbakti pada orang tuanya di antara mereka berlima. Para pembesar kaum Nuh tidak menyambut baik seruan Nabi Nuh untuk kembali kepada menyembah Allah tersebut. Bahkan kemudian Nabi Nuh dianggap sesat, pendusta dan gila. Selain menuduh Nabi Nuh berusaha mendapat kedudukan tinggi melalui dakwahnya, mereka berdalih bahwa utusan Allah harusnya malaikat, bukan manusia biasa seperti Nuh. Mereka digambarkan menutupkan jari ke telinga dan menutupkan baju ke wajah sebagai bentuk penolakan. Lebih lanjut, mereka juga membalas dengan seruan agar orang-orang tetap terus menyembah berhala, sehingga mereka menyesatkan banyak orang. Mereka juga mengancam akan merajam Nuh jika dia tidak berhenti berdakwah. Sasaran celaan kaum Nuh tidak hanya ditujukan kepada pribadi Nuh saja, tetapi juga para pengikutnya. Para pengikut Nuh adalah orang-orang yang dianggap hina oleh para pembesar tersebut. Para pembesar kaum tersebut berjanji akan mendengarkan seruan Nuh jika Nuh mengusir pengikutnya yang dari kalangan papa tersebut. Tetapi Nuh menolak tawaran tersebut. Penentangan dari kaum Nuh juga diwariskan kepada generasi setelahnya. Para penentang Nuh akan memerintahkan anak-anak mereka yang sudah balik agar ikut memusuhi dan menentang Nuh, sehingga orang-orang kafir ini melahirkan generasi yang kafir pula. Lebih jauh, mereka juga menantang agar Nuh benar-benar mendatangkan azab yang selalu diperingatkannya jika mereka tetap tidak beriman. Setelah berdakwah sekian lama, tapi hanya sangat sedikit yang menerima ajakan Nabi Nuh, akhirnya Nabi Nuh kemudian meminta pertolongan kepada Allah atas penolakan kaumnya. Dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 117-118 disebutkan, dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sungguh kaumku telah mendustakan aku, maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersamaku." Allah kemudian memerintahkan Nuh agar membuat bahtera, karena Allah akan mendatangkan air bah yang akan menenggelamkan orang-orang kafir. Alkitab menyebutkan bahwa Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera tersebut dari kayu ghafir. Bahtera tersebut memiliki panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, dan tinggi 30 hasta. Bahtera tersebut juga memiliki 3 tingkatan. Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci mengenai bahtera Nuh. Ada ulama yang berpendapat bahwa bahtera tersebut terbuat dari pohon jati, sedangkan Ibnu Katsir menyatakan terbuat dari pohon sanabur. Sebagian ulama menyatakan bahwa Allah memerintahkan Nuh menanam pohon sebagai bahan bahtera. Nuh kemudian menanam pohon dan menunggunya sampai siap untuk ditebang. Sebagian ulama berpendapat bahwa Nuh menunggu selama 40 tahun. Sebagian lain berpendapat sampai 100 tahun. Al-Quran menjelaskan bahwa saat Nuh membuat bahtera, para pemuka kaumnya mengejek Nuh. Nuh membalas bahwa dia akan membalas ejekan mereka kelak.
Setelah usai, Nuh diperintahkan membawa binatang-binatang ke bahtera secara berpasangan, jantan dan betina. Alkitab merincikan bahwa binatang yang tidak haram dan burung diambil 7 pasang yang ikut dimasukkan ke dalam bahtera, sementara binatang yang haram diambil 1 pasang. Disebutkan juga bahwa tingkatan bawah bahtera diisi binatang melata dan hewan buas, bagian tengah untuk manusia, dan bagian atas untuk burung. Setelah bahtera itu dibuat dan tanda banjir besar bakal datang, Nuh memerintahkan pengikutnya untuk naik ke kapal. Perlahan air bah pun mulai menenggelamkan daratan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 119 sampai 120. Fa'anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun, thumma aghraqna ba'dul baqin. Kemudian kami menyelamatkannya, Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian setelah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Dalam orang-orang yang ditenggelamkan itu termasuk istri dan anak pertama Nabi Nuh, yaitu Kan'an yang durhaka. Nabi Nuh sempat mengajak Kan'an naik ke atas kapal, tapi ia menolak dan yakin dapat selamat dari air bah tersebut. Setelah hampir 6 bulan terombang-ambing dalam banjir besar, kapal Nabi Nuh akhirnya mendarat tepat pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian berpuasalah Nabi Nuh di hari itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Nabi Nuh juga memerintahkan kepada semua penumpang untuk ikut menunaikan puasa sebagai tanda rasa syukur kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kapal Nabi Nuh bersandar di Gunung Judi, yang pada masa sekarang dikenal sebagai Gunung Ararat, yang ada di bagian timur negara Turki dan berbatasan dengan Armenia, Azerbaijan, dan Iran. Selanjutnya, Nabi Nuh hidup bersama orang-orang yang ikut bersamanya dalam kapal, kemudian melahirkan keturunannya yang menjadi bangsa-bangsa di dunia.